Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Adelia Hutapea. Saya dari kelas AK 508, kelas analisis sekuritas dan portofolio. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rangkuman jurnal dari jurnal yang saya pilih pada tugas akhir analisis sekuritas dan portofolio. Adapun jurnal yang saya pilih berjudul Evaluating Portfolio Performance of Company Stock Listed in LQ45 Based on Sharpe, Trainer, and Jensen Method. Jurnal yang saya pilih ini ditulis oleh mahasiswa Universitas Samratulangi, di mana jurnal ini membahas evaluasi kinerja portofolio saham perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan 3 indeks pengukuran kinerja portofolio berbasis risiko, yaitu metode Sharpe, Trainer, dan juga Jensen. Pemilihan jurnal ini didasarkan pada kesesuaian dengan materi analisis sekuritas dan portofolio pada pertemuan 15, khususnya pada topik pengukuran kinerja portofolio, serta relevansinya dalam memberikan gambaran empiris mengenai penerapan metode risk adjusted return dalam pengambilan keputusan investasi. Adapun rangkuman dari jurnal akan saya rangkum dalam beberapa hal. Yang pertama itu objek penelitian. Objek penelitian dalam jurnal ini adalah portofolio saham perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. LQ45 ini dipilih karena memiliki tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi, sehingga sering digunakan investor sebagai acuan dalam menyusun portofolio investasi. Hanya menjadi anggota LQ45 tidak membuat saham-saham yang tergabung di dalamnya ini terbebas dari risiko. Setiap saham memiliki risikonya sendiri, termasuk saham yang tergabung dalam LQ45. Di mana perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam LQ45 ini harus mempertahankan kinerja mereka sesuai dengan kriteria dari Bursa Efek Indonesia. Ketika mereka tidak perform, maka akan digantikan oleh perusahaan-perusahaan lain yang memenuhi kriteria tersebut. Nah, di dalam jurnal ini, penulis juga mengambil jangka waktu penelitian di tahun 2008, dimulai dari tahun 2008, karena di tahun 2008 ini terjadi permasalahan ekonomi global, di mana menjelang akhir kuartal ketiga tahun 2008, ekonomi dunia itu menghadapi babak baru, dimulai dari runtuhnya stabilitas ekonomi global sampai menyebar ke berbagai negara. Yang kedua, tentang masalah penelitian. Jadi penelitian ini dilatar belakangi karena yang pertama, adanya kebingungan investor dalam menentukan saham mana yang harus diambil dan metode mana yang harus digunakan dalam menganalisis kinerja portofolio. Yang kedua, ternyata, ketika melakukan pengukuran, itu kan melalui pendekatan-pendekatan yang berbasis risiko. Ini masing-masing pendekatannya berpotensi menghasilkan penilaian kinerja yang berbeda. Maka dari itu, atas permasalahan tersebut, penulis ini ingin melihat bagaimana kinerja portofolio saham LQ45 jika diukur menggunakan metode Sharpe, Trainer, dan juga Jensen, serta apakah terdapat perbedaan hasil penilaian kinerja portofolio apabila menggunakan metode tersebut. Karena Sharpe itu menggunakan total risiko, Trainer itu menggunakan risiko sistematis, dan Jensen membandingkan kinerja dengan pasar. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian dari jurnal ini, ada 3. Yang pertama, menganalisis kinerja portofolio saham perusahaan LQ45 dengan menggunakan metode Sharpe, Trainer, dan juga Jensen. Yang kedua, membandingkan hasilnya berdasarkan ketiga metode tersebut. Dan yang ketiga, mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan kinerja portofolio saham ketika diukur dengan metode yang berbeda. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa harga saham penutupan perusahaan LQ45, tingkat pengembalian pasar, serta tingkat suku bunga bebas risiko selama periode penelitian, yaitu 2008 sampai 2012, di mana saham-saham ini bisa diambil dari Bursa Efek Indonesia, informasi mengenai saham tersebut. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2008 hingga 2012. Peneliti selanjutnya melakukan purposive sampling dengan menetapkan beberapa kriteria. Yang pertama, kriteria yang pertama yang akan menjadi sampel yaitu saham yang termasuk dalam LQ45 pada tahun 2008 sampai 2012. Dan kriteria yang kedua, saham yang akan menjadi sampel ini yang tidak melakukan stock split karena akan menyebabkan refraksi pada perhitungan saham. Nah, langkah analisis yang digunakan dalam jurnal ini dilakukan berdasarkan kerangka konseptual sebagaimana terlampir.
Yang mana yang paling atas itu indeks ALKI 45 akan menjadi objek penilaian yang kemudian dievaluasi menggunakan 3 metode tadi, yaitu Sharpe Index, Trainer Index, dan juga Johnson Alpha. Di mana untuk selanjutnya akan dirinci Sharpe Index ini mengukur kinerja portofolio dengan membandingkan selisih antara rata-rata return portofolio dan tingkat return bebas risiko terhadap risiko portofolio. Sebagaimana terlampir pada rumusnya, yaitu SP ini Sharpe Index Measure, sama dengan RP, Rate of Return dari portofolio, dikurangi Rate of Free Rate, dibagi dengan standar deviasi dari total risiko, baik sistematis maupun unsistematis. Lalu yang kedua, itu ada Trainer Index, menilai kinerja portofolio berdasarkan selisih antara rata-rata return portofolio dan tingkat return bebas risiko dengan mempertimbangkan risiko sistematis yang diukur melalui beta portofolio, di mana ini rumusnya TP itu Trainer Index Measure-nya, RP itu Portfolio Rate of Return, dikurang Risk of Free Rate, terus dibagikan dengan beta portofolio. Yang ketiga, itu ada Johnson Alpha. Johnson Alpha ini mengukur selisih antara return aktual portofolio dan return yang diharapkan berdasarkan tingkat return bebas risiko dan risiko pasar yang direpresentasikan oleh beta portofolio. Ini Alpha Johnson, Alpha P, Alpha Johnson dari suatu portofolio sama dengan return of the portfolio, RP dikurang risk free rate ditambah return of the market portfolio dikurang risk of free rate, lalu dikalikan dengan beta dari risiko sistematis suatu portofolio. Selanjutnya, hasil pengukuran dari masing-masing metode tersebut digunakan untuk menilai portofolio performance yang nantinya akan distandarisasi menggunakan Z-score agar dapat dibandingkan secara seimbang masing-masing nilainya sesuai dengan pendekatannya. Untuk menguji perbedaan hasil pengukuran antar metode, selanjutnya peneliti dalam penelitian ini menggunakan uji one-way analysis of variance atau yang disebut dengan ANOVA. Selanjutnya rangkuman dari hasil penelitian. Dan sebelumnya penulis atau peneliti ini menerapkan metode purposive sampling dan terdapat 11 saham perusahaan yang memenuhi kriteria purposive sampling, yaitu ada AALI, ada Astra Argo Lestari, ada Antam, ada Bank BNI, ada Bank Danamon, ada Bank Mandiri, ada INDF, ada Indosat, MEDC, PTBA, Telkom, dan United Tractors. Lalu hasil kinerja 11 saham ini dari 2008 sampai 2012 itu diolah untuk dihitung berdasarkan yang pertama metode Sharpe-nya. Di metode Sharpe tahun 2008 ini diketahui memang semuanya negatif. Berarti menunjukkan kalau angka metode Sharpe-nya negatif menunjukkan kinerja portofolio yang kurang baik. Di tahun 2008 saham Bank BNI ini memiliki nilai terendah dibandingkan emiten saham yang lain. Selanjutnya di tahun 2009 ini terlihat bahwa emiten dari 11 sampel ini itu sudah mulai membaik karena nilai Sharpe-nya sudah positif. Begitu pula dengan tahun 2010, ini juga sudah mulai positif. Kondisi ini menandakan bahwa return portofolio sudah relatif mampu mengimbangi risiko yang dihadapi. Di tahun 2011, kinerja saham dari 11 sampel LQ45 kembali melemah, namun tidak sedalam di tahun 2008. Lalu di tahun 2012, ini kinerja portofolio saham LQ45 menunjukkan pola yang bervariasi antara saham yang berkinerja positif dan juga ada juga yang berkinerja negatif. Sebanyak 5 saham mencatat nilai Sharpe yang positif, artinya berkinerja dengan baik. Sementara itu ada 6 saham yang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Setelah menghitung kinerja portofolio menggunakan metode Sharpe, selanjutnya
kita ke metode trainer. Dari hasil pengolahan oleh peneliti atau penulis, ditemukan bahwa memang pada tahun 2008, hampir seluruh saham ini menunjukkan nilai yang negatif, kecuali saham BMRI yang mencatat kinerja yang positif di tahun 2008. Pada tahun 2009, kinerja portofolio mulai membaik dengan saham ALI ini mencatat nilai trainer yang paling tertinggi. Karena seperti tadi dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai trainer, berarti semakin bagus kinerja dari suatu emiten. Meskipun di tahun 2009 ini masih terdapat 2 saham yang bernilai negatif, yaitu TLKM dan juga INDF. Di tahun 2010, ini emiten-emiten sudah menunjukkan perbaikan kinerja karena, hampir seluruh saham memiliki nilai trainer yang positif, kecuali TLKM dan juga ada saham BBNI yang mencatat kinerja tertinggi. Di tahun 2011, sebagian saham kembali mengalami penurunan kinerja dengan ada 8 saham yang bernilai negatif, sementara untuk Bank Mandiri, Telkom, dan juga United Tractor tetap menunjukkan kinerja yang positif. Seperti syarat tadi di tahun 2011 ini, indeks trainer menunjukkan bahwa banyak saham yang negatif namun tidak sedalam dari metode di tahun 2008, sorry. Pada tahun 2012, kinerja portofolio relatif berimbang antara saham yang bernilai positif dan negatif dengan saham INDF mencatat kinerja terbaik dan MNDC kembali menunjukkan kinerja yang terburuk. Selanjutnya, melakukan pengukuran kinerja portofolio berdasarkan Jensen Alpha. Metode Jensen ini menunjukkan hasil kinerja portofolio yang bervariasi dengan nilai Jensen berkisar dari minus 1,7 hingga 2,7. Nilai alfa yang lebih tinggi ini menandakan kinerja portofolio berada di atas pasar, sedangkan nilai rendah atau negatif menunjukkan kinerja suatu portofolio berada di bawah pasar. Di tahun 2008, seluruh saham memiliki Jensen alfa yang negatif. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja portofolio yang buruk akibat adanya krisis keuangan global. Kinerja terendah itu dialami oleh emiten ALI dengan Jensen Alpha sebesar minus 1,7, sedangkan yang relatif terbaik ada di ISAT minus 0,3. Di tahun 2009, semua saham ini sudah mulai menunjukkan kinerja yang positif. Artinya pasar mulai pulih, di mana BBNI ini mencatat kinerja yang terbaik dengan Jensen Alpha sebesar 2,7, sementara ISAT menjadi yang terendah 0,6. Di tahun 2010, seluruh portofolio kembali menunjukkan nilai alfa yang positif, namun kembali menurun lagi di tahun 2011. Kinerja terburuk itu ada di Antam minus 0,3, tapi UNTR tetap menjadi yang terbaik dengan 0,19. Di mana di tahun 2012 sebagian besar pasar perusahaan mulai pulih, tapi ada MEDC dan UNTR malah menjadi negatif. Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan kinerja menggunakan metode Sharpe, Trainer, dan Jensen, dilakukan perhitungan Z-score untuk menyeragamkan hasil pengukuran kinerja portofolio yang awalnya memiliki skala dan juga satuan yang berbeda. Karena ketika metode tersebut menggunakan pendekatan risiko yang tidak sama, maka memungkinkan hasil perhitungannya tidak dapat dibandingkan secara langsung. Oleh karena itu, penulis melakukan standarisasi menggunakan Z-score agar setiap nilai dapat dilihat relatif terhadap rata-rata dan sebaran dalam kelompoknya. Melalui Z-score ini, penulis dapat mengidentifikasi kinerja portofolio terbaik dan terburuk pada setiap metode dan setiap tahunnya. Nilai Z-score yang positif menunjukkan kinerja portofolio di atas rata-rata, sedangkan nilai negatif menunjukkan kinerja di bawah rata-rata. Hasil Z-score juga menunjukkan bahwa suatu saham bisa terlihat berkinerja buruk pada satu metode, tetapi tidak selalu buruk pada metode lainnya, karena perbedaan jenis risiko yang digunakan. Dengan demikian, penggunaan Z-score membantu penulis membandingkan kinerja portofolio secara lebih objektif antara metode Sharpe, Trainer, dan juga Jensen, serta menjadi dasar untuk analisis lanjutan, yaitu menggunakan uji one-way ANOVA. Tujuan dari analisis ANOVA ini adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengukuran kinerja portofolio menggunakan metode Sharpe, Trainer, dan juga Jensen. Yang di sebelah kanan ini hasil dari analisis Z-score yang sebelumnya, di mana kita mengetahui nilai minimum dan juga maksimum dari masing-masing metode Sharpe, Trainer, dan juga Jensen, sebagaimana terlampir. Selanjutnya, sebelum dilakukan one-way ANOVA analysis, ini dilakukan tes uji homogeneity of variance, di mana untuk melihat apakah variasi data antar kelompok
dalam hal ini metode Sharpe, Trainer, dan juga Jensen itu relatif sama atau tidak. Uji ini penting sebagai syarat sebelum melakukan one way ANOVA. Nilai significance 0,17 itu menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari batasnya 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians data antar kelompok bersifat homogen atau seragam. Artinya, penyebaran data pada ketiga metode, baik Sharpe, Trainer, dan juga Jensen, itu tidak berbeda secara signifikan. Dengan terpenuhnya asumsi homogenitas varians ini, maka dapat dinyatakan bahwa data ini layak dan valid untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan one way ANOVA dan hasil ANOVA yang diperoleh dapat lebih dipercaya. Selanjutnya, karena data sudah lolos uji homogenitas, akan dibawa ke one way ANOVA analysis, di mana hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara metode Sharpe, Trainer, dan juga Jensen dalam mengukur kinerja portofolio. Hal ini dibuktikan karena nilai F itu sebesar 0,006 setelah dihitung menggunakan SPSS, di mana angka ini termasuk kecil, serta nilai mean square itu sebesar 0,006 dengan sum of square sebesar 0,12 yang menunjukkan variasi antar metode sangat rendah. Nilai significance itu 0,994 yang jauh lebih besar dari batas signifikan sebesar 0,05 yang mengindikasikan bahwa perbedaan hasil ketiga metode tersebut tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, seperti basis hipotesisnya tadi, H0 diterima, yaitu tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan signifikan antara indeks Sharpe, indeks Trainer, dan juga indeks Jensen alpha. Kesimpulan ini juga diperkuat oleh nilai F hitung yang lebih kecil 0,06 sehingga secara statistik dapat dikatakan bahwa ketiga metode tersebut memberikan hasil penilaian kinerja portofolio yang relatif sama. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa berdasarkan metode Trainer maupun indeks Jensen dan juga Jensen alpha maupun Sharpe itu semuanya menyimpulkan bahwa kondisi pasar memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja portofolio, di mana tahun 2008 ketiga metode pendekatan tersebut menunjukkan sama-sama yang terburuk, yang ditandai oleh dominasi nilai indeks negatif pada ketiga metode tersebut karena adanya krisis keuangan global terhadap pasar modal. Sebaliknya tahun 2009 sama 2010 itu ketiga metode tersebut sama-sama menunjukkan bahwa pasar sudah mulai pulih nih dan kinerja portofolio sudah mulai naik secara signifikan. Hasil standarisasi menggunakan Z-score ini juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan peringkat kinerja saham antar metode, kayak tadi yang terbaik di tahun ini melalui pendekatan Sharpe mungkin berbeda dengan pendekatan Trainer, tapi pola kinerja portofolio ini secara umum sudah menunjukkan kecenderungan yang sama. Selain itu, hasil one way ANOVA juga menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan secara statistik antara metode Sharpe, Trainer, dan juga Jensen. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa ketiga metode tersebut memberikan penilaian kinerja portofolio yang relatif konsisten meskipun menggunakan pendekatan risiko yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa metode Sharpe, Trainer, dan juga Jensen sama-sama dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja portofolio dan pemilihan metode dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta preferensi investor tanpa menimbulkan perbedaan kesimpulan yang signifikan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas atensinya.